Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yuni Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Albana Kota Denpasar. Kali ini saya bersama dengan Bapak Nurkolis, SPD. Beliau adalah guru PPKN di SMP Albana Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yuli. Ya, bagaimana kabarnya Pak Kolis? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas nantinya. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal Pak, sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik dan menyenangkan untuk para peserta didik. Begitu ya Pak ya? Iya. Baik Bapak, adapun pertanyaan-pertanyaan nanti yang saya akan sampaikan. Yang pertama Pak, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira nih Pak, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti ketika agenda supervisi apa ya Pak? Baik Bu Yuli, kebetulan untuk materi yang saya ambil nanti adalah harmoni keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan yang pertama adalah peserta didik ini kita harapkan mampu memahami makna keberagaman dalam bidang sosial, budaya, kemudian ekonomi dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua itu menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial budaya akibat dari keberagaman tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah tujuannya peserta didik mampu menganalisis permasalahan keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, siswa ini mampu menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya keberagaman yang muncul di dalam masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, mampu menganalisis upaya menyelesaikan masalah-masalah yang muncul akibat dari keberagaman tersebut. Dan terakhir, siswa ini kita harapkan mampu menyajikan hasil telaah rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah keberagaman. Itu ada tujuan-tujuan belajar ini saja. Oke, baik, berarti ada 5 tujuan pembelajaran ya Pak ya yang ingin dicapai nantinya ya. Selanjutnya Pak, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai nih atau yang ingin Bapak lakukan observasi? Area pengembangan yang ingin saya capai kita kelompokkan menjadi dua begini. Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi diharapkan mampu memahami makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, serta gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mampu menyajikan hasil telaah rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan berbagai macam masalah keberagaman ini di bidang keterampilan. Dan terakhir, menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, ekonomi maupun keberagaman gender di masyarakat Indonesia. Itu adalah lingkup materi yang ingin saya kembangkan. Oke, berarti area pengembangannya di aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Yeah. Kalau dari segi pengetahuan, area pengembangannya adalah nanti siswa diharapkan memahami arti dari harmoni keberagaman. Sedangkan dari keterampilan adalah siswa mampu menyajikan hasil telaahnya dan juga nanti mempunyai rasa peduli ya Pak ya untuk keberagaman atau harmoni yang terjadi di sekitar lingkungannya. Oke, baik Bapak. Selanjutnya bagaimana nih Pak rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nanti di kelas? Mungkin dari strategi, kemudian model pembelajaran ataupun juga metode pembelajaran. Kalau untuk model pembelajaran kebetulan ini cenderung berbasis pada masalah dan menggunakan model pembelajaran UTM. Kemudian kalau metode nanti tetap ada ceramah seperti pengantar materi, kemudian ada diskusi berbagi kelompok, dan nanti anak kita minta untuk presentasi dari hasil diskusi kelompok tersebut. Kemudian kalau untuk media kita tetap menggunakan PPT, dan nanti saya sajikan beberapa video tentang
pemasaran keberagaman, kemudian nanti bagi juga tempat kerja peserta, dan ini kita menggunakan alat tadi proyektor dan laptop. Oke, berarti dari model pembelajarannya menggunakan PBL berbasis problem based learning yang kemudian akan dipecahkan, didiskusikan bersama kelompok dan kemudian hasilnya akan dipresentasikan begitu ya Pak ya, Iya. dengan menggunakan metode ceramah sebagai pengantar dan presentasi sebagai hasil dari diskusinya. Oke, kemudian untuk media menggunakan PowerPoint, LKPD begitu ya Pak ya, Iya. sebagai pendukung kegiatan pembelajarannya. Gitu. Baik Pak, kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajarannya? Di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan di jam berapa? Rencananya masih pekan depan dulu, di hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pada jam 10.05 di kelas 8B. Oke, baik. Jadi nanti di hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 di jam 10:05 di kelas 9B nanti saya akan datang ke kelas ya Pak ya. Ya. Kemudian saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas ketika pembelajaran. Gitu ya Pak ya. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi, kita akan lakukan percakapan pasca observasi Pak. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Begitu ya Pak? Ya. Ya. Baik Pak, sebelum kita akhiri Pak, apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Kalau bagi saya terkait perbincangan ini, manfaatnya yang pertama adalah terkait dengan matanya sebuah perencanaan, karena misalnya di pengajar kita itu adalah lepas dari perencanaan kayak betul matang dan siap, dengan tujuan kita bisa menciptakan belajar yang betul-betul menyenangkan dan kita punya pembelajaran yang study center yang berpusat untuk belajar. Baik Pak Kolis, terima kasih Pak Kolis atas waktunya dan sudah bersedia nih untuk berbincang-bincang dengan saya. Nanti sampai ketemu di pekan depan di hari Kamis di kegiatan observasi ya. Baik, jawab. Iya, terima kasih Pak Kolis. Sama-sama. Demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Siapa hari ini yang akan masuk ya? Rui Tadashi Meujin. Mana dia? Sakit. Rui. Baik. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi ya setelah pada pekan lalu kalian melaksanakan penilaian harian. Kali ini kita akan menginjak bab kelima, harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini sebelumnya saya ingin membangkitkan semangat kalian, semangat nasionalisme kalian. Saya ingin semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, ada yang mau menjadi volunteer untuk di depan? Satu anak, silakan. Yang jadi volunteer siapa? Yang berkenan? Oke, Zidan, nggak apa. Silakan Zidan. Baik. Oke, Zidan, teman-teman silakan dipandu untuk menyanyikan lagu wajib nasional, ya, dari Sabang sampai Merauke. Semua bisa kan? Baik, kita bareng-bareng. Oke. 1, 2, mulai. Di Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk, Yudan.
Oke, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Sebelum saya lanjutkan, kita ice breaking sebentar ya, agar kalian tidak tidak ngantuk. Baik. Clue-nya adalah satu kata yang ada satu huruf I-nya. Jika saya menyebutkan satu kata yang ada huruf I-nya satu, maka silakan berdiri. Ketika saya menyebutkan selain kata tadi, selain kata yang ada huruf I-nya satu, maka silakan duduk. Ingat ya, satu kata, satu huruf I. Bisa dipahami? Siap. Baik. Siap main? Baik. Nanti yang gugur silakan duduk. Oke, kita cek dulu. Dirgahayu. Baik. Meja. Meja. Duduk ya, baik. Sekali lagi kita coba ya. Satu kata yang ada huruf I-nya. Paham? Ketika saya menyebutkan kata yang tidak ada huruf I-nya, maka kalian duduk. Paham semuanya? Baik, kita mulai. Info. Meja. Kursi. Papan info. Papan info berapa kata? Salah kan? Baik. Kabel. Kabel. Oke. Lemari. Papan tulis. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke anak-anakku, kita lanjutkan. Materi kita hari ini adalah harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Poinnya nanti kalian adalah belajar makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Sebelumnya, silakan kalian sama-sama membaca kalimat di atas ya, tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kalian mampu memahami makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial budaya, ekonomi, gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, menganalisis permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menganalisis upaya menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kalian mampu menunjukkan sikap peduli, ya, sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang baik sosial, budaya, ekonomi, dan gender, serta bagaimana cara memecahkannya. Ini adalah 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kesempatan hari ini. Bisa dipahami? Baik, saya lanjutkan. Satu pertanyaan ini. Pernahkah kalian menonton konser musik? Pernah? Di mana? Coba. Konser musik. Bukan di dunia maya ya, di dunia nyata. GBK. Ada lagi? Di mana? Di JIS. Yang di Renon kemarin ada pernah? Konser Dewa 19 misalnya. Oke. Baik, dalam kegiatan konser musik ya, kira-kira ada berapa alat musik yang ditampilkan? Banyak. Apa aja coba? Drum, gitar, kemudian piano, apa lagi? Trompet, apa lagi? Gitar listrik. Bass, baik. Coba dilihat. Dengan alat musik yang berbeda ya. Dan dimainkan sesuai nada dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik yang harmoni, yaitu adanya urutan bunyi dan keserasian nada yang bersamaan. Kira-kira apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Tadi ada beberapa alat musik yang dimainkan dalam sebuah konser. Ketika alat musik itu satu aja yang dijalankan, apakah menghasilkan musik yang harmoni? Tidak. Kenapa kira-kira? Tidak ada variasinya. Apalagi kira-kira? Coba Satria, kenapa kira-kira? Kurang menarik, tidak enak didengar. Betul ya? Baik. Sekarang coba kita ke sini. Seperti halnya musik tersebut ya,
bahwa keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut diperlukan adanya harmonisasi dalam terciptanya sebuah paduan, keselarasan, kemudian saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan segala macam perbedaan secara ikhlas, kemudian alamiah di lingkungan sosial budaya. Jadi ketika tadi baik dari gitar, kemudian drummer, bass, dan lain sebagainya itu berpacu jadi satu, kemudian akan menghasilkan musik yang enak didengar. Bayangkan misalnya hanya piano saja yang main, bayangkan mungkin hanya gitar saja yang main, maka kacau, orang tidak akan tertarik. Begitu juga dengan ini, harmoni dalam keberagaman. Selanjutnya, keberagaman sosial. Manusia sebagai makhluk tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sepakat ya? Bahwa sehebat apapun kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat saling membutuhkan dan saling melengkapi. Oke, sekarang coba sih, apa sih itu harmoni? Yang kalian ketahui. Apa? Fitra? Apa harmoni kira-kira? Rukun. Ya. Siapa lagi kira-kira? Dimas. Apa harmoni itu? Apa Mas? Apa yang kalian ketahui tentang harmoni? Apa? Tadi Fitra menjawab rukun, kerukunan lah, oke. Kemudian Bilal apa Bil? Selaras. Oke, yang tengah. Zidan apa kira-kira harmoni? Perkumpulan yang bagus, serasi semuanya. Oke. Adam kira-kira apa Adam? Adem, Pak. Adem. Harmoni itu adem. Selaras. Baik, kita lihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, harmoni berarti suatu kondisi yang selaras dan serasi. Sehingga tadi kalau kita analogikan tadi ya dengan konser musik, bahwasanya mulai gitar, drum, piano dan lain sebagainya itu harus selaras dan serasi sehingga membentuk sebuah harmoni. Baik, lalu makna harmoni dalam keberagaman. Konteksnya kita sekarang adalah mempelajari tentang makna harmoni dalam keberagaman. Kita lihat keserasian dalam kekayaan sosial budaya yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Itu harmoni keberagaman. Tujuannya satu, yaitu apa? Mewujudkan sebuah persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman di negara kita, mulai dari beragam apa? Suku, kemudian agama, ras, dan antar golongan yang kalian kenal dengan istilah sara. Baik. Selanjutnya, keberagaman sosial yang ada pada masyarakat Indonesia ternyata melahirkan bermacam-macam status sosial. Apa status sosial kira-kira? Apa tadi? Jabatan. Yang lain apa kira-kira? Status sosial. Hah? Pangkat. Regan apa Regan? Status sosial kira-kira. Kedudukan. Apalagi? Selain status sosial kemudian menimbulkan atau melahirkan mata pencarian yang berbeda-beda. Apa mata pencarian? Pekerjaan. Ada sebagai dosen, guru, kemudian apa? Ada nelayan, ada dokter, ada TNI, ada Polri. Itu semua adalah sebuah keberagaman di bidang mata pencaharian. Kemudian ada kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Baik itu yang punya jabatan di tingkat kelurahan ya. Atau kalau di Bali kita kenal ada jabatan paling di tingkat bawah, ada yang namanya kepala lingkungan di lingkungan Banjar. Ada mungkin gubernur, bupati dan lain sebagainya, itu adalah jabatan. Baik. Selanjutnya kita masuk pada tantangan sekarang. Tantangan permasalahan keberagaman sosial dan budaya pada masyarakat Indonesia. Ada 3 diantaranya adalah kesetaraan sosial. Kemudian ada konflik etnis dan agama. Dan yang ketiga adalah kesenjangan kesejahteraan. Dari 3 jenis permasalahan ini adalah permasalahan yang timbul akibat adanya keberagaman. Melalui tantangan ini, saya ingin mengajak kalian ya
untuk memecahkan permasalahan ini, yang pertama adalah silakan kalian nanti analisis permasalahan ini, kemudian bagaimana solusi-solusinya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Oke, bisa dipahami? Baik, saya akan bagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Ada nanti yang 3 orang ya, ada yang 3 orang. Baik, kelompoknya mulai dari Abila kelompok 1, kemudian Satria kelompok 2, Malvin kelompok 3, kemudian Alvin ya, kelompok 4, 5 kelompoknya Ryan, dan 6 kelompoknya Rizky Wijaya. Bisa dipahami semuanya? Baik. Masing-masing kelompok saya berikan fasilitas 2 HP ya untuk mencari bahan melalui internet ya, boleh ya. Oke. Adam silakan join ke sini mungkin. Itu berapa ya? 6 tadi, itu 2. Baik. Baik, silakan kumpul dengan kelompok masing-masing ya. Bisa saling berhadapan cukup ya. Yang pertama, silakan diskusikan ya. 3 permasalahan ini sudah saya sediakan kolomnya, jenis permasalahannya, kemudian silakan kalian cari solusinya bagaimana menyikapi permasalahan itu. Permasalahan yang ada tadi, 3 tadi. Silakan diskusikan. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit ya. Cukup kira-kira? Oke. 10 menit insya Allah cukup. Baik, silakan masing-masing kelompok ngambil 2 HP ya, cukup ya. Satu kelompok 2 HP. Penyerahan itu yang mana? Ryan. Satria. Ya, upaya penyelesaian dari permasalahan tadi. Oke, silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Saya berikan waktu 10 menit. Kemudian nanti saya minta dari setiap kelompok untuk mempresentasikan. Bisa dipahami ya? Ada mungkin bisa join sini, Dam. Sudah. Permasalahan apa sih? Coba dicari dulu, kira-kira paham nggak dengan setiap permasalahannya? Pengertian ketidaksetaraan sosial itu seperti apa? Coba dicari dulu. Ya. Kemudian apa sih konflik etnis dan agama itu? Kemudian cari pengertiannya dulu. Ya. Nah, baru penyelesaian seperti apa? Agar memahami permasalahan. Ya. Oke, mohon diperhatikan ya. Yang pertama, silakan kalian jabarkan dulu permasalahan itu. Coba untuk kolom pertama, ketidaksetaraan sosial itu apa? Silakan dicari. Ya, ini apa? Kemudian maksudnya ya. Kemudian konflik etnis agama itu apa? Dan terakhir, kesenjangan kesetaraan itu apa? Silakan dicari dulu, biar kalian memahami permasalahannya. Apa ditulis ini? Ya, kemudian silakan kalian diskusikan bagaimana menyelesaikan konflik itu. Oh, habis itu Ya. upayanya. Ya, bisa dipahami ya? Oke, silakan. Radia, mana coba dicari dulu maksud dari ini. Maksud permasalahan ini apa kira-kira? Ketidaksetaraan sosial itu apa? Dan di Google ya. Kemudian nanti bagaimana upaya menyelesaikannya. Termasuk ini juga, silakan kalian cari pengertian dulu. Konflik etnis dan agama itu apa sih? Senjangan kesejahteraan itu apa? Ditulis nggak apa-apa, ditulis. Ya, ditulis. Kemudian setelah kalian memahami ini, nanti upaya seperti apa kalian? Paham ya? Oke.
Coba ya, ini dicari dulu apa sih kira-kira ketidaksetaraan sosial itu ya. Ini lagi yang ini dulu. Kemudian konflik etnis dan agama itu apa? Ya, setelah itu upaya penyelesaiannya bagaimana? Kita diskusikan. Oke, kita cukupkan. Yang sudah selesai kelompoknya siapa? Lagi dikit Pak, tinggal upaya. Firza, sudah belum? Tinggal upaya dong. Saya cukup ya. Itu aja nggak apa-apa. Nanti udah presentasikan. Oke, yang sudah ready kelompoknya Firza dulu. Yang lain silakan dilanjutkan dulu. Masing-masing kelompok saya minta untuk presentasi perwakilan aja ya. Satu kelompok 2 orang. Ya, 2 orang bisa. Oke, silakan yang belum dilanjutkan. Baik, silakan Firza. Siapa yang mau maju? Firza dan Fakri. Oke, silakan. Oke, yang lain sambil didengarkan ya hasil diskusi dari kelompoknya Firza. Boleh. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sudah mendengar Firza, Fitra, Fahri, dan Ryan. Kita akan menganalisis permasalahan keberagaman sosial budaya. Yang pertama, permasalahan keberagaman sosial yaitu ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial adalah kondisi di mana ada perbedaan atau disparitas yang signifikan dalam hal akses, hak kesempatan, atau perlakuan antara individu, kelompok, atau kelas sosial yang berbeda. Upayanya yaitu akses pendidikan yang merata, kebijakan ekonomi yang adil, perlindungan HAM, dan penguatan komunitas lokal. Yang kedua adalah permasalahan keberagaman sosial yaitu konflik etnis dan agama. Konflik etnis dan agama adalah
konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang agama dan etnisnya. Upayanya yaitu komunikasi antara kelompok, pembangunan kepercayaan antar kelompok, penegakan hukum yang adil, dan kebijakan inklusif. Yang ketiga, kesenjangan kesejahteraan. Kesenjangan kesejahteraan merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesejahteraan atau taraf hidup antara individu, kelompok, atau wilayah dalam masyarakat dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan. Upaya penyelesaian kesenjangan kesejahteraan adalah yang pertama, kebijakan redistribusi ekonomi. Yang kedua, pendidikan inklusif, akses terhadap layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan yang terakhir, infrastruktur dan akses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Beliau plus dulu kelompoknya Fahri. Oke, kita lanjutkan kelompoknya Adam. Sepertinya sudah siap ya. Silakan Adam. Masih mic, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan ketidaksetaraan sosial. Kita mempunyai berbeda pendapat dengan kelompoknya Firda. Menurut kita, ketidaksetaraan adalah seseorang, keluarga, atau masyarakat yang kesulitan melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi. Upayanya yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial, yang kedua, meningkatkan pendidikan dan penyuluhan, yang ketiga, memperdayakan masyarakat. Yang kedua ada konflik etnis dan agama, merupakan konflik yang kompleks yang melibatkan multifaktor yang sesungguhnya berada di luar agama. Untuk upayanya ada menghormati sesama umat beragama, menghargai umat sesama beragama, dan berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, kesenjangan kesejahteraan. Kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di kehidupan masyarakat. Upaya penyelesaian masalahnya adalah pemerataan pembangunan, pemberian akses fasilitas umum kepada semua masyarakat, membuka peluang pekerjaan yang lebar. Sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompoknya Adam. Oke. Yang selanjutnya coba yang sudah ready. Kelompoknya ini Renjiro, silakan Renjiro. Siapa yang mempresentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di kesempatan kali ini saya akan mewakili kelompok dari Dava Hafiz. Saya Renjiro, Rizky Widaya, dan Dava. Nah, sekarang di depan ini saya akan memberi kalian informasi tentang permasalahan keberagaman sosial, yaitu ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial adalah merujuk pada ketidaksetaraan atau disparitas dalam hak, peluang, serta perlakuan antar berbagai kelompok sosial. Solusinya untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial di Indonesia melibatkan langkah-langkah seperti pencegahan peningkatan akses pendidikan, memberdayakan ekonomi melalui program inklusif, peningkatan kesadaran akan HAM. Lalu permasalahan keberagaman sosial yang kedua yaitu ada konflik etnis dan agama. Upaya penyelesaian masalah yaitu yang pertama artinya konflik agama dan etnis adalah konflik yang kompleks yang melibatkan multifaktor yang sesungguhnya berada di luar wilayah itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Lalu menyelesaikan kompleks etnis dan agama memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan langkah-langkah seperti pendidikan kelompok, pendidikan kelompok untuk mempromosikan toleransi dan penghargaan, lalu perbedaan serta kebijakan inklusif dari pemerintah dapat membantu ketegangan dan membantu perdamaian. Untuk permasalahan keberagaman yang ketiga adalah
Kesejahteraan merupakan merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesejahteraan antara berbagai kelompok dalam suatu masyarakat, seperti perbedaan antara miskin dan kaya atau perbedaan antara kota dan desa. Peningkatan upaya penyelesaian masalahnya adalah peningkatan infrastruktur, kebijakan pajak yang adil, pengembangan wilayah yang tertinggal, pemberantasan korupsi, dan penguatan sektor kesehatan. Itu dia hasil dari informasi yang telah kelompok kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kemudian coba kelompoknya Regan sudah siap? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Silakan kelompoknya Regan selanjutnya ya. Yang presentasi Regan sama siapa? Satria sama Bilal. Baik, silakan. Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya juga mewakili kelompok kami yang terdiri dari L, saya Satria, Bilal, dan Regan. Kali ini kita akan menganalisis soal keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Yang pertama, ketidaksetaraan sosial. Pengertiannya adalah perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan yang lainnya. Upaya penyelesaiannya, pemerataan pembangunan, pembukaan peluang pekerjaan yang lebih lebar, dan pemberian akses fasilitas umum yang sama kepada semua elemen masyarakat. Yang kedua yaitu ada konflik etnis dan agama. Penjelasan dari konflik etnis dan agama adalah konflik yang terkait dengan permasalahan mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, agama. Pertikaian agama baik antar sesama agama maupun agama lain. Upaya dari konflik etnis dan agama adalah meningkatkan sifat toleransi antar sesama. Yang ketiga yaitu ada kesenjangan kesejahteraan. Pengertian dari kesenjangan kesejahteraan adalah keadaan ketidakseimbangan kesejahteraan yang ada di masyarakat yang menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Upaya kesenjangan kesejahteraan yaitu meningkatkan sumber daya manusia, mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya, membangun fasilitas pendidikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompoknya Rifki Bilal. Pak, kemudian kelompoknya Dimas ya. Terakhir kelompoknya Dimas, silakan Dim. Ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin presentasikan tentang permasalahan dan upaya penyelesaian masalah. Ada tiga: ketidaksetaraan sosial, konflik etnis dan agama, dan kesenjangan kesejahteraan. Yang pertama, ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial adalah keadaan di mana terjadi kesenjangan atau ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Upaya penyelesaiannya adalah pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang kedua adalah konflik etnis dan agama. Konflik etnis dan agama adalah konflik yang terkait dengan permasalahan yang mendesak yang terjadi dengan antar agama atau antar etnis yang latar belakangi dengan perbedaan pendapat dalam hal agama atau etnis. Solusi-solusi untuk permasalahan tersebut adalah: pertama, penyelesaian masalah dengan pihak ketiga yang netral. Lalu ada menghormati dan menghargai perbedaan agama dan etnis. Dan yang terakhir adalah menghilangkan sikap primordialisme. Tiga, kesenjangan dan kesejahteraan. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan sosial. Lalu upaya penyelesaian masalah, pemerataan pembangunan, pemberian akses fasilitas umum yang sama kepada semua elemen masyarakat. Dua, penambahan
usaha kecil yang ada di daerah pelosok untuk membantu menyejahterakan masyarakat yang ada di depan pelosok. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk. Oke, kira-kira dari beberapa pemaparan masing-masing kelompok tadi sudah cukup ya. Kemudian ada nggak yang bisa menyimpulkan? Ya, ada nggak yang bisa menyimpulkan terkait materi pembelajaran hari ini? Sebelum nanti kita menginjak pada asesmen ya. Nanti saya akan melakukan asesmen dengan kuisis ya. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan terkait materi pembelajaran ini? Boleh 1, 2 anak, boleh, silakan. Kesimpulannya secara singkat saja. Silakan Zidan mungkin. Secara singkat saja. Semakin banyaknya banyaknya kayak konflik gitu, juga banyaknya kayak konflik-konfliknya gitu. Tapi kalau udah konflik-konfliknya kelar, bakal harmonis semuanya ya. Masyarakat. Baik, terima kasih Zidan. Yang lain silakan. Rekan mungkin. Kesimpulan materi hari ini. Semakin banyak perbedaan yang ada dalam suatu tempat, akan semakin banyak pula konflik yang akan muncul. Jadi untuk menjaganya kita harus bisa mengatasi semua konflik itu dengan baik. Baik, terima kasih rekan dari sebelah kanan, rekan muda silakan. Terakhir, mungkin Firza, silakan Firza. Kesimpulan materi hari ini Firza. Ya kan, Firza? Baik, kita lihat secara singkat tentang kesimpulan hari ini. Keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu merekam berbagai perbedaan dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami dan toleransi yang akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai. Baik tadi keberagaman, baik dari sisi keberagaman sosial budaya, gender dan lain sebagainya tadi. Intinya kalau dipahami kemudian saling toleransi akan menimbulkan persatuan dan kesatuan dan saling mencintai. Itu kesimpulan materi hari ini. Materi hari ini. Oke, setelah ini kita akan melakukan asesmen ya, baik kuisis ya. Nanti setiap anak silakan mengerjakan soal. Sudah saya siapkan ada 10 soal, dikerjakan dengan kuisis dengan waktu yang singkat ya, insya Allah 5-10 menit selesai. Baik, silakan diambil HP-nya, gantian ya. Oke, silakan join, bisa dengan QR ataupun kodenya silakan diinput. Ya, kuisis. Bisa masuk kan nanti? Oke, baik, silakan HP-nya di keep dulu. Ya, silakan HP-nya di keep dulu. Baik, terima kasih. Kemudian sebelum pembelajaran ini saya tutup ya pada pekan hari ini. Saya ingin melakukan refleksi terlebih dahulu ya. Yang pertama mungkin nanti bisa dijawab ya dengan lisan. Yang pertama,
refleksi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah apa yang membuat kalian tertarik pada pembelajaran hari ini? Silakan, Zidan. Bahasan yang ada agamanya gitu saya suka. Baik. Kemudian yang kedua, hal penting apakah yang kamu pelajari hari ini kira-kira? Silakan, selain Zidan boleh dijawab. Hal penting apakah yang kalian pelajari hari ini? Kita tahu cara mengatasi perbedaan masalah di dalam masyarakat. Baik, terima kasih Firja. Kemudian selanjutnya, apa yang ingin kamu pelajari lebih jauh dari materi yang telah dipelajari hari ini? Mempelajari lebih jauh, kira-kira apa? Silakan. Kayak kenapa saya yang kayak tadi kayak ketidaksejahtera sosial itu awalnya itu dari mana dulu, kenapa itu bisa terjadi, penyebabnya kenapa gitu. Baik, sumbernya dari mana permasalahan itu ya. Kemudian kira-kira bagian pelajaran mana yang membuatmu paling merasa kreatif hari ini? Silakan. Lebih ke arah kita searching gitu. Lebih pada? Ke bahasa Inggris gitu. Oke, pas ini ya, explore, ingin mengetahui lebih jauh tentang permasalahan keberagaman. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita cukupkan. Kemudian di pertemuan yang akan datang, kita akan menginjak pada keberagaman dari sisi perekonomian dan permasalahannya. Oke, kita cukupkan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yuli Astuti sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Albana Denpasar. Kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Nurkolis selaku guru yang telah diobservasi pada proses pembelajaran pekan kemarin, dan saya juga ditemani oleh Ibu Elvi Mariati selaku pengajar praktik dari pendidikan guru penggerak angkatan 9. Bagaimana kabarnya Bu Elvi, Pak Kolis? Baik, alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Ya, mohon izin Bu Elvi, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bapak Kolis setelah kemarin melakukan observasi pembelajaran di kelas. Oke, baik Pak Kolis, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan pekan kemarin. Begitu ya, Pak? Iya, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan. Yang pertama Pak Kolis, bagaimana jalannya pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin? Alhamdulillah Bu Yuli, terkait jalannya pembelajaran kemarin hari Kamis yang saya laksanakan di kelas 9B itu sudah sesuai dengan perencanaan dan berjalan lancar. Anak juga begitu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Oke, berarti sudah berjalan lancar dan siswa sudah aktif mengikuti pembelajaran. Betul. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan kembali nih area pengembangan yang kemarin Bapak lakukan di dalam kelas serta langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran kemarin. Baik Bu, jadi pada pertemuan kemarin di kelas 9B itu memang pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berbasis masalah, kaitan antara permasalahan keberagaman yang ada di Indonesia. Dari sisi pengetahuan, anak-anak saya minta untuk bisa mendefinisikan keberagaman baik dari sisi keberagaman ekonomi, sosial, budaya maupun gender, tentunya tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dari sisi keterampilan, anak-anak kemarin saya minta untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan keberagaman di Indonesia, baik sosial maupun ekonomi, keberagaman sosial budaya. Tapi kemudian juga anak-anak kami minta untuk bisa memberikan solusi dari berbagai permasalahan keberagaman tadi. Itu dari sisi area pengembangan materinya. Oke.
Kemudian untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Polis kemarin ketika proses pembelajaran. Untuk langkah-langkahnya dari awal persepsi sampai di akhir refleksi, memang ada beberapa kendala, diantaranya adalah di bagian akhir anak-anak kami minta untuk menyimpulkan, memang ada ya perwakilan 1-2, tapi semestinya untuk membuat kesimpulan itu anak-anak di masing kelompok ini bisa mewakili untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini bagian mana yang betul-betul menarik dan bagaimana pengetahuan mereka terhadap pengembangan materi yang dipelajari hari itu. Oke, berarti dari area pengembangan Bapak sudah melakukan pengembangan siswa di aspek pengetahuan ya Pak ya, dan juga keterampilan dalam memberikan pemecahan permasalahan dan memberikan solusi terhadap permasalahan tentang keberagaman begitu ya Pak ya. Oke, dan langkah-langkahnya diawali dari pembukaan persepsi, kemudian inti dan penutup begitu ya Pak ya, membuat kesimpulan. Menyampaikan kesimpulan dari siswa. Baik Pak, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, apa indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran kemarin Pak Polis? Yang pertama, indikator pencapaian adalah yang pertama, anak-anak bisa mendefinisikan secara detail tentang apa sih keberagaman, baik dari keberagaman sosial budaya, kemudian keberagaman ekonomi. Kemudian yang bagian paling penting bagi saya adalah anak-anak bisa memberikan solusi ya, bagaimana mengatasi keberagaman masalah di negara kita. Itu poin pentingnya di situ. Oke, berarti dari mendefinisikan, indikator ketercapaiannya adalah mendefinisikan dari makna keberagaman dan memberikan solusi atas permasalahan yang disajikan ya. Oke. Ya, baik Pak, berdasarkan pengamatan yang kemarin saya lakukan di kelas, anak-anak sudah mampu ya, beberapa sudah mampu mendefinisikan arti dari keberagaman. Apa itu keberagaman, baik itu dari segala bidang begitu ya Pak ya. Kemudian di beberapa kelompok juga sudah mampu memberikan pendapatnya, pandangan mereka terkait penyelesaian masalah keberagaman yang disajikan, dan mereka juga sudah mampu mempresentasikan hasil telaah dan diskusi dari masing-masing kelompok di depan kelas dan mendapatkan umpan balik dari teman-teman kelompoknya begitu ya Pak, dari pengamatan yang saya lakukan kemarin saat observasi. Baik, selanjutnya Pak Polis, menurut Bapak nih, bagaimana area pengembangan yang dilakukan kemarin untuk pengetahuan dan keterampilan, apakah sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya, kalau di angka persentase 85% sudah berhasil lah bagi saya. 80% sudah berhasil ya di area pengembangannya ya. Oke. Kemudian berarti masih ada beberapa yang belum mencapai itu. Betul. Begitu. Oke Pak. Baik Pak, menurut Bapak nih, apa kendala atau kekurangan yang Bapak hadapi saat proses pembelajaran kemarin Pak? Yang pertama adalah ini Bu, terkait dengan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Memang sejauh pengalaman saya, kalau memang kita bisa membuat perencanaan yang bagus tentang pembelajaran yang kita laksanakan, itu berbanding lurus dengan hasil. Artinya begitu perencanaan kita matang, pembelajaran sangat menarik itu bisa kita ciptakan. Sehingga yang pertama tadi perencanaan, yang kedua adalah dari sisi efektivitas waktu. Jadi memang kita merencanakan itu juga butuh waktu yang lumayan, kemudian durasi pembelajaran juga harus maksimal. Misalnya dari sisi kita tetap masuk on time, kemudian anak-anak bisa dikondisikan dengan baik, itu penting. Dari sisi pelaksanaan perencanaan. Berarti kalau menurut Bapak, untuk kekurangan atau kendala yang dihadapi adalah dari proses perencanaan di awal, kemudian juga keefektivitasan waktu yang digunakan ya. Baik Pak, menurut Bapak kira-kira kenapa sih itu bisa terjadi Pak? Menurut saya begini Bu, terkadang kita sebagai guru kan juga tidak lepas dari, meskipun tupoksi kita ya merencanakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi, tapi juga ada tugas lain yang mungkin kadang sebagai selingan lah, sebagai tugas guru. Yang itu kadang membuat perencanaan kita kurang matang, sehingga kita tidak bisa membuat perencanaan yang bagus agar pembelajaran itu berjalan maksimal dan menyenangkan bagi anak. Oke, berarti hal itu mungkin dari kurang matangnya perencanaan pembelajaran tadi disebabkan mungkin ada faktor
terkait tugas tambahan ya, yang sehingga kita tidak bisa fokus untuk melaksanakan perencanaan nih yang matang gitu dari awal. Oke, kalau dari yang efektivitas waktu Pak, kira-kira kenapa bisa terjadi ini Pak? Terkadang ini Bu, kebetulan saya di kelas 9B itu kan jam setelah istirahat. Iya. Karena kita udah masuk on time, tapi kadang ada beberapa anak yang masih di luar, masih jajan, ya nanti telat itu 2-3 menit, 5 menit itu ada 1-2 anak. Sehingga kalau kita udah running jalan pembelajaran, ada anak yang baru datang, otomatis itu memecah konsentrasi. Oke, gitu. Sedikit terdistrak jadinya ya anak-anak yang sudah siap di dalam kelas, ternyata masih ada. Benar-benar akhirnya agak mengganggu proses pembelajaran. Oke, baik Pak Kolis. Nah, dengan tadi Pak kendala atau kekurangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira rencana apa nih yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk perbaikan proses pembelajaran Pak? Baik, yang pertama kembali lagi Bu pada sisi perencanaan pembelajaran. Kalau saya sendiri akan betul-betul mempersiapkan perencanaan yang matang. Kemudian yang kedua akan memberikan teguran lisan bagi anak yang telat, karena kebetulan di jam setelah istirahat kan rentan rawan anak telat, sehingga pertama ya saya tegur dulu lah secara lisan. Saya kalaupun nanti ada beberapa anak yang tetap seperti itu, akan saya tidak lanjuti dengan cara melaporkan kepada wali kelasnya terkait dengan efektivitas waktu. Untuk efektivitas waktu ya. Baik, jadi rencana kedepannya untuk proses perbaikan pembelajaran yang pertama adalah merancang perencanaan pembelajaran dengan lebih matang ya Pak ya. Berarti memang menyediakan waktu khusus ya, karena kan tadi berbenturan dengan tugas tambahan yang diemban ya Pak ya, dan ini juga sangat mempengaruhi ya. Betul. Oke, kemudian yang kedua adalah memberikan teguran, nasihat, lisan kepada anak-anak yang sering. Ya, biasanya anak-anak yang punya kebiasaan telat ya, 1-2 orang itu satu orang itu saja ya Pak ya, yang itu akan diberikan teguran secara lisan. Kemudian nanti jika memang belum ada perubahan, akan dilaporkan kepada wali kelas ya. Oke, konsultasi dengan wali kelas berarti ya Pak ya. Iya. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa terlaksana ya Pak ya, bisa dilakukan supaya proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi dan lebih siap tentunya ya Pak ya untuk kedepannya. Kemudian tentunya nanti setelah ini kita masih tunggu nih, saya masih tunggu cerita Pak Kolis dari proses perencanaan ini tadi, perbaikan proses pembelajaran. Nanti kita akan mungkin cerita-cerita lagi ya Pak bagaimana hasilnya begitu ya, apakah ada perubahan yang ke arah lebih baik begitu ya Pak Kolis ya. Nah, kira-kira kapan nih Pak untuk pelaksanaan perubahan ini Pak, untuk perencanaan proses pembelajaran yang sudah disampaikan tadi Pak? Mungkin di pekan depan. Pekan depan ya. Pekan depan di pembelajaran berarti dikhususkan dulu untuk kelas 9B dulu ya, yang di kelas yang sama dulu ya, agar kita bisa mengidentifikasi lebih lanjut lagi terkait permasalahan tadi. Iya, kelas yang sama. Oke, berarti khusus di kelas 9B dulu, kemudian nanti baru mulai diterapkan di kelas-kelas yang lain ya Pak ya. Oke Bapak, baik. Jadi untuk proses waktu ya, jadi proses perbaikan pembelajaran Pak Kolis akan rencanakan mulai pekan depan ya, dengan langkah yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, dan nanti kita akan lihat hasilnya ya Pak ya. Semoga apa yang sudah kita rencanakan atau Bapak rencanakan nanti bisa terrealisasi dan terlaksana dengan baik tentunya, dan membawa perubahan yang ke arah lebih baik lagi untuk siswa-siswi kita ya Pak ya. Ya, baik Pak Kolis, terima kasih atas waktunya perbincangan kita hari ini. Mungkin kita akan nanti bertemu di perbincangan selanjutnya ya Pak ya, setelah ini ya Pak ya. Ya Uji, sama-sama. Ya, terima kasih ya Pak ya. Iya, Bu Elvi terima kasih ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, yang dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.